Ente itu Habib ini. Iya. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya. Harus terima sertifikat. Sudah bilang kalau masalah hari Senin ente kesana lagi. Yang bayarin sertifikatnya nih, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Anda jangan mau marah orang rahasia. Itu tidak etis. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat. Oke? Siapapun orang di balik ini semua benar-benar jahat sekali. Ya, berani-beraninya memperjualbelikan status Habib palsu. Ya, berani-beraninya memperjualbelikan status keturunan Nabi, teman-teman. Artinya, saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini Rhoma Irama mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan tentang polemik nasab yang saat ini terjadi, teman-teman. Dengan ucapan sumpah, Pak Haji Rhoma Irama mengatakan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seorang oknum Habib ya, untuk ditawari jadi Habib juga, untuk ditawari jadi Ba'alawi juga. Teman-teman tahu ya, Rhoma Irama itu jelas tidak ada nasab keturunan Rasulullah SAW, tetapi ditawari untuk jadi keturunan Nabi, ditawari punya sertifikat Ba'alawi. Katanya gratis tanpa berbayar. Ya jelas gratis lah ya, karena Rhoma Irama punya banyak pengikut kan. Ya, coba orang-orang biasa, orang-orang yang bukan seperti Pak Haji Rhoma Irama, ya mungkin berbayar mahal tuh. Ya, siapapun orang di balik ini semua benar-benar jahat sekali. Ya, berani-beraninya memperjualbelikan status Habib palsu. Ya, berani-beraninya memperjualbelikan status keturunan Nabi, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya, ini kita coba simak videonya berikut ini ya, Pak Haji Rhoma Irama. Ya dulu, bukan dulu ya, beberapa bulan yang lalu saya masih katakanlah agak meragukan. Jadi beliau dari dulu ya teman-teman meragukan dengan status kehabiban seperti itu ya. Bahwa memang beliau curiga memang ada oknum-oknum Habib yang memanfaatkan nama Habib itu sebagai ya untuk menipu umat, teman-teman. Klaim Ba'alawi terhadap pahlawan negara, pahlawan Indonesia, diklaim Ba'alawi, diklaim ini Ba'alawi, semua Ba'alawi. Saya agak meragukan, tetapi akhirnya saya meyakini. Kenapa? Tetapi akhirnya beliau meyakini. Kenapa? Coba kita simak apa alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Anda jangan mau marah orang rahasia. Nanti kalau setelah saya bilang, Rhoma Irama, mana orangnya, gitu kan? Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Ya kan ada itu, kita sempat simak kan videonya viral itu, ada yang teriak-teriak bilang, Rhoma, mana orangnya? Ya mana orangnya Rhoma? Rhoma, Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa? Tapi itu tidak etis. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah. Wah, beliau bersumpah, teman-teman. Pak Haji Rhoma Irama bersumpah demi Allah, katanya. Apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Beliau siap dilaknat, teman-teman, kalau beliau berdusta. Ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ini belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa Jadi bulan. kejadiannya nggak juga terlalu lama ya, teman-teman. Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh Habaib. Ini berarti oknum Habib ini sebenarnya kenal juga ya sama Pak Haji Rhoma Irama ya, karena sampai punya nomor telepon beliau ya, dan langsung ditelepon kepada Pak Haji Rhoma Irama. Katanya langsung tahu, ente ini Habib ya, Pak Haji, ente ini Habib sebenarnya. Waduh, coba kita lanjut, teman. Ente itu Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya, harus terima sertifikat. Sudah bilang kalau masalah hari Senin ente kesana lagi. Jika ini benar-benar terjadi memang, teman-teman ya, memang ada buktinya betul-betul Rabithah Alawiyah tercoreng ya. Kita tidak tahu ya apakah ini berita memang valid atau tidak ya. Maka saya berharap kepada Pak Haji Rhoma Irama ya semoga beliau mau ya untuk membuka ini secara terang-terangan ya, memberikan bukti yang jelas dan nyata ya, agar hal ini tidak menjadi fitnah di tengah-tengah umat, teman-teman. Coba kita lanjut ya. Yang bayarin sertifikatnya nih, tinggal sama ya, aneh bayarin. Dibayarin, teman-teman, dibayarin sama oknum Habib itu, teman-teman. Jadi sebenarnya ada indikasi sebenarnya berbayar ya, tetapi mungkin bagi Pak Haji Rhoma Irama ada perlakuan khusus ya, mungkin karena pengikutnya yang banyak ya, pertimbangan itu. Dan mungkin akhir-akhir ini beliau bersuara lantang ya untuk berusaha membongkar ya, memang ada oknum-oknum Habib palsu ya. Jadi mungkin itu sebagai balasan ya untuk ditawari
memiliki status Habib dengan secara gratis. Ya mungkin ya. Nah ini saya terpikir kenapa di Ponorogo dihabibkan? Ya. Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Ya. Kenapa Farhan Konasya dihabibkan? Ya. Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ya. Ternyata saya pun mau dibalikan. Warganya apa? Enggak, dia nggak bilang warga apa. Tapi dia bilang Anda tuh Habib. Oh, iya. Anda harus daftar di Rabitul Alawiyah. Iya. Masya Allah, saya berpikir ternyata benar. Ada klaim-klaim Mbak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya? Wah, ini mesti dibalikkan juga nih. Ya, yang pengikutnya banyak kayak gitu ya. Ya. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya ya. Nah, Ya, beliau mengatakan cukup dengan sumpah saya, teman-teman ya. Artinya ya ini kan berita saat ini kan hanya sekedar kita dapat informasi dari Pak Haji Romai Rama ya. Jadi ya maka alangkah baiknya ya jika ucapan beliau ini memang dibuktikan secara nyata dengan bukti yang jelas ya kepada umat dan ditampilkan ya di publik ya, supaya hal ini tidak menjadi fitnah, tidak menjadi bola panas di tengah-tengah umat, teman-teman ya. Tetapi mari kita ikutin terus perkembangan ini ya teman-teman, jangan sampai lepas. Artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Astagfirullahaladzim ya, benar-benar negara kita tuh jadi incaran orang-orang asing ya. Baru-baru ini kita tahu ya, kita lihat beberapa tokoh-tokoh di Indonesia dari ormas besar terkait dengan Zionis Yahudi. Dan ternyata juga ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di negara kita ini mau menguasai juga negara kita, teman-teman. Kita jangan terkecoh ya dengan adanya polemik nasab. Jangan sampai kita ini beranggapan bahwa di muka bumi ini tidak ada keturunan Rasulullah, tidak ada cucu Rasulullah SAW. Ya jangan sampai kita beranggapan seperti itu ya. Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW. Dan Masya kita Allah, selalu membaca di dalam tahiyat kita kan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW. Istri-istrinya, anak-anaknya tidak terputus. Ada riwayat lain juga sanadnya Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Cucu Rasulullah itu ada, keturunan Rasulullah itu jelas ada. Tapi yang jadi persoalan sekarang, banyak yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi SAW. Lalu dengan ngaku-ngakunya dia sebagai cucu Nabi, ya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ya malah memperbudak orang lain, mendawir kemana-mana teman-teman. Mulai dari ada yang jual siwak bekas teman-teman ya, ada yang jual sorban bekas, ya semuanya diklaim itu penuh barokah karena siwaknya ya siwak cucu Rasulullah. Sorban beliau ini penuh dengan keberkahan, sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ceramah di berbagai tempat di wilayah seluruh Indonesia. Jadi siapa yang nyaut bilang ini sorban beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Oh, 10 juta teman-teman. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Padahal secara catatan nasab ya ditemukan ada kejanggalan ya, bahkan dinyatakan tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Dan ketika disuruh tes DNA, ngamuk-ngamuk mengatakan tes DNA haram. Dan yang lebih mengerikan adalah ternyata gerakan-gerakan mereka tidak hanya mendawir ya. Mendawir itu mengumpulkan uang dari muhibbin-muhibbinnya ya dengan mengaku cucu Nabi. Ternyata yang mengerikan bukan hanya itu teman-teman. Kalau kita simak podcastnya Pak Haji Romai Rama ya, yang lebih mengerikannya lagi adalah ada gerakan-gerakan mereka yang berupaya menguasai negara kita ini. Sungguh terlalu ya teman-teman ya. Pak Haji Romai Rama saja yang sudah jelas-jelas nggak punya nasab keturunan sampai kepada Rasulullah, malah ditawari jadi Habib ya, malah ditawari jadi keturunan Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahum minan nar. Itu jelas ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku ya, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya susah juga ya sebenarnya teman-teman ya. Walaupun sudah ada hadis secara nyata ancaman neraka bagi mereka-mereka yang berdusta atas nama Rasulullah, tetapi mereka katanya bisa memadamkan api neraka. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Secara pribadi saya masih membuka pemikiran ya. Bisa jadi memang di Indonesia ini ada orang yang benar-benar keturunan Rasulullah SAW. Ya, dengan segini banyaknya orang yang di Indonesia ya, yang beragama Islam. Ya, bisa jadi memang ada orang yang memang keturunan Rasulullah SAW.
Yang jadi masalah adalah ya, di Indonesia tuh udah kebanyakan orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Sehingga orang nggak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ya hanya modal pengakuan. Ya. Makanya sebenarnya perlu diadakan yang namanya itu tes DNA untuk memverifikasi. Tetapi ketika diminta untuk tes DNA, satupun di antara mereka nggak ada yang mau teman-teman. Ya, padahal Habib Rizik Syihab, itu yang kita tahu ya, Habib senior di Indonesia. Bahkan sebagian orang menyebutnya sebagai imam besar ya. Pernah mengatakan bahwa memang salah satu cara untuk mengetahui dia ini cucu Nabi ya, beneran atau bukan ya, bisa melalui jalur tes DNA. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Nah, bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi. Nah kan Habib Rizik pernah bilang begitu teman-teman. Tetapi anehnya sampai sekarang nggak ada yang mau tes DNA. Ya ini cukup aneh sebenarnya ya. Semoga ini bisa terselesaikan lah ya, bisa terungkap lah ya. Jangan sampai ada orang yang ngaku sebagai cucu Nabi di negara kita, padahal dia nggak punya jalur keturunan sampai kepada Rasulullah, malah memanfaatkan nama Rasulullah SAW untuk menguasai negara kita. Na'udzubillahi min dzalik, untuk mendawir di negara kita. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.